Halo teman semua, perkenalkan nama saya Nur Anissa, mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang, semester 3. Di sini saya akan memberikan pengetahuan sedikit untuk teman-teman semua tentang apa sih pengasapan itu. Nah, pengasapan itu adalah salah satu cara mengolah dan mengawetkan bahan pangan yang cukup populer di Indonesia. Cara ini dapat dijumpai di berbagai daerah, namun jumlahnya tidak sebanyak produk pengasinan atau pengeringan. Pengasapan dapat menunda proses kemunduran mutu bahan pangan. Pengasapan sendiri diambil dari kata asap yang merupakan dispersi uap asap dalam udara yang dihasilkan dari proses distilasi kering atau pirolisa biomasa seperti kayu, kulit kayu, tempurung, sabut, bambu, dan lain sebagainya. Asap diperoleh dari hasil pembakaran yang banyak mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang pembakarannya tidak sempurna, yaitu pembakaran dengan oksigen terbatas. Nah, pengasapan sendiri dapat dilakukan secara tradisional maupun modern. Pengasapan tradisional dapat dilakukan secara dingin atau panas dengan membakar kayu atau bahan baku lain sehingga ikan yang diasapi kontak langsung dengan asap. Sementara itu, pengasapan modern menggunakan asap cair sebagai media pengasapan. Nah, fungsi komponen asap adalah fenol yang berfungsi sebagai antioksidan, antimikroba, dan membentuk cita rasa. Kemudian alkohol memiliki fungsi utama membentuk cita rasa, selain itu sebagai antimikroba. Kemudian ada asam-asam organik, fungsi utamanya itu untuk mempermudah pengupasan selongsong. Di samping itu sebagai antimikroba. Kemudian ada karbonil, memiliki fungsi yang membentuk warna dan cita rasa spesifik. Nah, senyawa hidrokarbon memiliki fungsi negatif karena fungsi komponen asap adalah fenol yang berfungsi sebagai antioksidan, antimikroba, dan membentuk cita rasa. Kemudian alkohol memiliki fungsi utama membentuk cita rasa, selain itu sebagai antimikroba. Kemudian ada asam-asam organik, fungsi utamanya itu untuk mempermudah pengupasan selongsong. Di samping itu sebagai antimikroba. Kemudian ada karbonil, memiliki fungsi yang membentuk warna dan cita rasa spesifik. Nah, senyawa hidrokarbon memiliki fungsi negatif karena bersifat karsinogenik. Tujuan pengasapan itu untuk mengawetkan dan memberi warna serta rasa yang khas pada bahan pangan dengan rasa khas keasap-asapan. Sedangkan prinsipnya, suatu cara pengawetan dengan menggunakan asap dari hasil pembakaran kayu atau bahan bakar lainnya. Bahan bakar yang biasa digunakan ini biasanya menggunakan bonggol jagung, tempurung kelapa, sabut kelapa, kayu keras seperti galam dan turi. Nah, pengasapan pada umumnya dilakukan di atas tungku pengasapan. Beberapa tekniknya ini yaitu pengasapan dengan cara digantung. Teknik ini biasanya digantung banyak dilakukan baik pada ikan maupun daging. Ikan digantung menggunakan kait atau kayu. Pengasapan ikan dengan cara digantung lebih baik hasilnya daripada ikan yang disusun pada rak. Asap dan panas biasanya akan menempel secara merata pada ikan yang digantung. Nah, kemudian ada pengasapan dengan cara disusun di rak-rak. Teknik ini biasanya dilakukan dengan cara disusun pada rak, terus umum dilakukan pada ikan kecil. Ikan disusun di atas rak dengan jarak tertentu, kemudian kekurangan teknik ini tidak akan menyebar secara merata, ikan akan lebih banyak menerima
asap pada satu sisi saja. Oleh karena itu, ikan harus dibolak-balik agar asap yang menempel menjadi rata. Nah, beberapa metode tradisional dalam pengasapan ada pengasapan dingin. Pengasapan dingin ini cara pengasapan pada suhu rendah, yaitu tidak lebih tinggi dari suhu 330 derajat Celcius sekitar 15-30 derajat. Waktunya ini biasanya mencapai 4-6 minggu. Penggunaan suhu rendah dimasukkan agar daging tidak menjadi masak atau protein di dalamnya tidak terkoagulasi. Akibatnya, daging asap yang dihasilkan masih tergolong setengah masak, sehingga sebelum disantap masih perlu diolah kembali. Kemudian ada pengasapan panas. Nah, pengasapan panas ini umumnya menggunakan suhu panas yang cukup tinggi, biasanya 80-90 derajat Celcius. Karena suhunya tinggi, waktu pengasapan pun lebih pendek, yaitu 3-8 jam, bahkan hanya 2 jam. Melalui suhu yang tinggi, daging ikan menjadi masak dan tidak perlu diolah kembali, jadi bisa langsung disantap. Metode modern ini ada dua cara, yaitu pengasapan dengan fase gas dan pengasapan cair. Asap liquid pada dasarnya merupakan asam cukanya atau vinegar kayu yang diperoleh dari destilasi kering terhadap kayu. Pada destilasi kering ini, vinegar kayu dipisahkan dari tar dan hasilnya diencerkan dengan air, lalu ditambahkan garam dapur secukupnya. Kemudian daging direndam dalam larutan asap tersebut selama beberapa jam. Ada beberapa kelebihan dari penggunaan pengasapan cair ya dalam prosesnya, yaitu ada beberapa aroma dalam produk yang seragam dengan konsentrasi lebih tinggi, kemudian ada lebih intensif dalam pemberian aroma, dan kontrol hilang aroma ini lebih mudah. Kemudian dapat diaplikasikan pada berbagai jenis bahan pangan, dapat digunakan juga oleh konsumen pada level komersial, dan lebih hemat dalam pemakaian kayu sebagai sumber asap. Juga polusi lingkungan dapat diperkecil dan dapat diaplikasikan ke dalam berbagai kehidupan seperti penyemprotan, pencelupan, atau dicampur langsung ke dalam makanan. Mungkin ada beberapa faktor juga ya yang mempengaruhi pengasapan ini, yaitu biasanya jenis bahan bakar, kadar air kayunya juga, kepekatan asap, suhu, dan kelembapan. Nah, pengaruh pengasapan terhadap bahan pangan yaitu masa simpan, penampilan, perubahan warna, rasa sedap, keasap-asapan. Kemudian ada produk pengasapan, biasanya ini ada sosis, ikan, dan daging. Teman-teman mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di presentasi saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.